ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Baik, ini sesi yang kedua dari pembahasan kitab Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin, uraian akidah dan madhab ahli sunnah wal jamaah dari riwayat Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullahu ta'ala. Baik, di buku panduan di halaman bermula dari halaman 47. Di halaman 49, seperti biasa dari buku-buku di program, jadi pembahasan akidah itu ada kitab ini, Kemilau Akidah As-Salaf. Itu berisi buku-buku akidah dari para ulama as-salaf yang terdahulu. Kemudian ada program lain khusus buku-buku akidah dari riwayat para ulama Syafi'iyah. Dari riwayat para ulama Syafi'iyah, mungkin sebentar lagi akan kita mulai program itu. Dan ini di buku, selain daripada ulama Syafi'iyah, ada puluhan bahkan ratusan buku-buku akidah as-salaf. Jadi perlu diperkenalkan supaya orang-orang tahu bahwa pembahasan-pembahasan keyakinan itu dari pokok agama yang sangat jelas dan terang sekali dan terwarisi. Hanya banyak orang di masa belakangan ini tidak mengetahuinya karena sedikit yang membahasnya di kalangan orang-orang yang mengenal sunnah. Banyak kekurangan juga terkait dengan hal ini. Di kalangan ahlul bidah, mereka menyembunyikan akidah yang seperti ini. Yang mereka hanya tampilkan dari buku-buku akidah ditulis oleh orang-orang belakangan. Padahal ini antum lihat, para imam selevel dengan Al-Bukhari dan Muslim, berguru dari guru-guru, berada di masa yang tersohor dengan ilmu, masih dari generasi keemasan di tengah umat Islam ini. Kenapa tidak dibahas dari buku-buku dan tulisan mereka? Nah, itu tentunya keluar ya dan melenceng dari jalan agama. Baik, karena itu kita akan mengkaji dari buku-buku ini, mempopulerkannya dari buku-buku akidah para as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Baik, di sini dikatakan oleh penulis rahimahullah di halaman 49. Ini saya langsung bawakan ke riwayat Abu Muhammad Abdurrahman ibn Abi Hatim. Adapun sanad riwayat buku ini, insyaallah saya akan bacakan nanti di akhir majelis sebagaimana biasanya. Saya akan bacakan riwayat saya bersambung kepada kepada Imam Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim. Baik. Di halaman 49 dikatakan di sini oleh penulis, Abdurrahman atau Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim berkata, itu kata pengantar buku antara dua kurung itu dari saya ya. Masailnya juga pembahasan itu juga dari saya. Matan dari bukunya yang bahasa Arab di tengah, kemudian ada terjemahannya. Itu terjemahan. Qala Abu Muhammad Abdurrahman ibnu Abi Hatim, Sa'altu abi, saya bertanya kepada ayahku. Siapa nama ayahnya?
Abu Hatim siapa tadi? Muhammad bin Idris. Sama namanya dengan Imam Syafi'i. Tapi beda orangnya. Beda orangnya. Iya. Wa Abu Zur'ata. Dan juga saya bertanya kepada Abu Zur'ah. Siapa nama Abu Zur'ah? Siapa namanya tadi? Ubaidullah bin Abdul Karim. Ubaidullah bin Abdul Karim. Baik. Kata beliau, sa'altu abi wa Aba Zur'ata an madhahibi ahli sunnati fi usuliddin. Saya bertanya kepada ayahku Abu Hatim dan Abu Zur'ah tentang madhab ahli sunnah dalam pokok-pokok agama. Iya. Wa ma adraka alaihi al-ulama'a fi jami'il ansar. Dan hal-hal yang beliau berdua dapatkan dari ulama di seluruh negeri. Wa ma ya'taqidani min dzalik, serta akidah yang mereka berdua dalam hal tersebut. Baik. Di sini saya poinkan dua pembahasan. Pembahasan yang pertama, kebiasaan para salaf mengambil ilmu dari guru. Iya. Ini selalu saya ulangi. Karena ini metode di dalam mengambil ilmu. Kalau metode dalam mengambil ilmu ini benar, maka insya Allah akan berkurang masalah-masalah yang menimpa umat. Karena banyak musibah yang menimpa umat ini, itu disebabkan karena banyaknya orang-orang yang bukan ahli ilmu masuk berbicara tentang ilmu, memposisikan dirinya sebagai ahli ilmu. Iya. Jadi musibah sudah terjadi, tapi terjadi musibah yang lain. Adanya orang-orang yang mengambil dari manusia yang seperti itu. Ya, kalau di masa para sahabat dahulu, ada orang-orang yang kadang dia bicara tanpa ilmu, tapi manusia tidak menoleh ke mereka. Dia tahu bahwa ini bukan ahli ilmu. Atau di masa tabi'in, ada orang-orang yang bicara lancang, tukang kisah. Tapi orang-orang tahu bahwa ini orang-orang menyimpang. Orang tidak belajar dari mereka. Sedikit yang tertipu dengan mereka. Jelas ya? Tapi di masa setelahnya terjadi musibah yang lain. Karena mulai banyak orang-orang yang seperti ini. Akhirnya banyak dari manusia tidak kenal bagaimana cara belajar yang benar. Dari siapa diambil, dari para ulama. Itu yang menjadi masalah. Akhirnya masuklah di tengah mereka orang-orang yang berbicara tanpa ilmu. Orang-orang yang berbicara tanpa ilmu. Iya. Karena itulah dari cara belajar dan metode para ulama, kebiasaan mereka itu mengambil ilmu dari guru. Jadi kalau dia menukil sesuatu atau belajar sesuatu itu diambil dari guru. Diambil dari guru. Ada gurunya, tempat dia belajar. Baik. Walaupun belajar dari guru bukan satu-satunya kriteria dan syarat belajar, tapi itu adalah hal yang penting. Hal yang penting. Kemudian yang kedua, guru ini
itu disifatkan dengan kriteria. Coba bahasanya di sini Ibnu Abi Hatim bertanya kepada ayahnya, kepada Abu Zur'ah. Ini dua ulama, imam, rujukan manusia. Terus dia tanya tentang mereka berdua menjumpai ulama juga. Jadi ada kriterianya, para ulama bukan sembarang orang yang mereka jumpai. Maksudnya dari para ulama di berbagai negeri, di seluruh negeri, maksudnya di seluruh negeri umat Islam. Ini maksudkan. Iya. Jadi mengambilnya juga dari para ulama, dari orang-orang yang berilmu, dari orang-orang yang berilmu. Nah, ini kalau ditempuh jalan ini, maka akan sedikit kejelekan. Iya. Mudah. Dia misalnya melihat sekarang ya, yang paling banyak dialami oleh orang-orang, di tangannya ada HP. Dia masuk, dia lihat ada orang ceramah, dia nggak kenal, dia nggak tahu dari mana orang ini belajar. Maka ini jangan dia dengarkan. Belum tentu hal yang baik dia dengar itu bermakna orang itu lurus di atas jalan. Makanya kata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, ahlul bidah itu kalau kamu duduk dengan mereka, tidak ada yang di awal kali duduk dia kasih bidahnya. Pertama dia kasih dulu yang bagus-bagus, yang manis-manis. Nanti setelah itu baru dikasih keluar bidahnya. Begitu caranya. Iya. Dan itu sudah ada dari kebiasaan ahlul bidah di masa dahulu. Baik, karena itu dia pastikan dia berguru dari guru yang benar. Apakah dia tanya kepada seorang alim kemana dia belajar, ditunjuki nama-nama guru, atau ada seorang guru dia tanyakan kepada seorang alim, ini guru ini bagus atau tidak, dia dengar ilmu darinya, atau telah ada orang-orang yang memujinya di atas sunnah. Orang-orang di atas sunnah memujinya. Maka itu metode-metode untuk mengetahui orang ini lurus atau tidak. Nah, itu bagi orang umum. Ada metode lain, tapi itu khusus untuk para penuntut ilmu. Orang-orang yang belajar. Iya. Orang-orang yang belajar. Baik. Jadi ini dari kebiasaan para salaf ya, belajar ambil dari guru. Jangan memahami sendiri. Nah, ini musibah ya di masa sekarang ini. Orang-orang kalau ditanya dari mana kamu dapat pemahaman itu, dia bilang dia baca. Dari mana dia baca? Kalau ditanya kamu bisa bahasa Arab, dia tidak bisa bahasa Arab. Iya. Tidak bisa bahasa Arab. Ada yang bisa bahasa Arab, kalau ditanya dari mana kamu pelajari itu, dia baca sendiri, dia pahami sendiri. Nah, itu musibah. Pahami bahwa orang-orang yang seperti ini tidak lurus jalannya. Itu bukan tempat mengambil ilmu. Jadi ilmu itu diambil jelas. Diambil dari guru, gurunya juga mengambil dari guru, sebab ilmu ini warisan. Kata Nabi SAW, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewarisnya para nabi. Para ulama pewarisnya apa? Para nabi. Jadi para ulama itu pewaris. Tidak ada yang cari harta sendiri, tidak ada. Tapi harta mereka ambil warisan dari Nabi SAW. Itu sama ilmu itu. Tidak ada orang bicara ilmu sendiri. Tapi ilmu itu diwarisi. Dia belajar dari guru. Dia memahami sebagaimana para ulama memahami. Iya. Baik.
Kalau dia sudah sampai belajar kepada guru, itu artinya dia sudah terhubung ke jalan belajar. Sisa dia perbaiki di jalan belajarnya, itu ada syarat-syarat lagi ketika seorang itu belajar.